Berdasarkan data terakhir, kemungkinan Amerika resesi di bulan Juli 2024 adalah 60,83%. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu indikator makroekonomi yang sebenarnya sudah pernah saya bahas dalam video terdahulu, namun tidak secara spesifik membahas mengenai indikator tersebut. Indikator tersebut adalah yield curve atau kurva imbal hasil obligasi. Kurva ini dihasilkan dengan menghitung selisih treasury yield dengan tenor jangka panjang dengan treasury yield jangka pendek. Normalnya obligasi dengan tenor jangka panjang akan memiliki imbal hasil lebih tinggi ketimbang yang jangka pendek. Sehingga jika treasury yield jangka panjang dikurangi treasury yield jangka pendek, maka hasilnya tentu positif. Namun ada kalanya selisih imbal hasil obligasi ini bukannya positif, namun jadi negatif. Dan itu terjadi ketika treasury yield jangka pendek naik melampaui treasury yield jangka panjang. Guna menjelaskan hal ini, saya terlebih dahulu perlu menjelaskan dulu apa itu treasury alias obligasi. Sebuah instrumen investasi yang dikategorikan sebagai instrumen investasi berpendapatan tetap atau fixed income securities. Di Amerika, treasury dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan jangka waktunya. Treasury dengan tenor 1 bulan hingga 1 tahun disebut treasury bills, sementara treasury dengan tenor 2 hingga 10 tahun disebut treasury notes, dan treasury dengan tenor 20 atau 30 tahun disebut treasury bonds. Selain itu ada lagi treasury yang nilai pokoknya disesuaikan dengan tingkat inflasi berdasarkan CPI. Dan imbal hasil dibayarkan berdasarkan nilai pokok yang telah disesuaikan tersebut. Treasury ini dikenal dengan sebutan TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. Di pasar obligasi, harga suatu aset treasury berlawanan arah dengan yieldnya. Jika bond yield naik, bond price turun. Begitu juga sebaliknya, jika bond yieldnya yang turun, maka bond price naik. Guna menjelaskan ini, saya berikan ilustrasi. Misalkan ada treasury bonds dengan face value 1000 US dollar. Bonds ini memberikan kupon 5% atau 50 US dollar. Dengan demikian, bond yield atau imbal hasil obligasi ini adalah 5%. Karena suatu hal tertentu, treasury bonds ini diperdagangkan pada harga 950 US dollar atau turun 50 US dollar dari face value-nya. Orang yang membeli treasury bonds ini sekarang seolah-olah dapat diskon 50 US dollar untuk produk obligasi yang sama. Dengan demikian, bond yield-nya menjadi 50 dolar dibagi 950 dolar nilai pokoknya menjadi 5,26%. Perhatikan ketika bond price turun, maka bond yield naik. Nah, sekarang saya ajarin kalian cara menampilkan yield curve ini. Seperti biasa, buka TradingView, kemudian pada kolom simbolnya masukkan SPX atau S&P 500 Index. Saya akan jelaskan nanti kenapa perlu tampilkan S&P 500 Index. Sesudah itu klik tanda plus, kemudian masukkan T10Y2Y dan pilih New Pane. Next, rubah time frame ke weekly dan gambar garis horizontal pada bagian T10Y2Y tersebut. T10Y2Y adalah selisih treasury yield 10 years dikurangi yield 2 years. Perhatikan kurva ini tidak selamanya positif. Lihat apa yang terjadi di tahun 1990, tahun 2000, tahun 2006 hingga 2007, tahun 2019, dan sekarang ini. Kurva selisih imbal hasil obligasi tenor 10 tahun dan 2 tahun berada pada level negatif, yang artinya terjadi inverted yield curve. Nah, sekarang coba tampilkan lagi kurva yield curve lainnya, yakni selisih treasury yield 10 tahun dikurangi treasury yield 3 bulan. Yield curve 10 tahun versus 3 bulan adalah yield curve yang menjadi acuan The Fed. Tapi nanti kita akan kembali lagi ke bagian ini.
Apa gunanya kita melihat kurva yield curve ini? Oke, sabar. Sekarang tampilkan satu indikator lagi, yakni date of US recession. Tanggal di mana Amerika mengalami resesi. Namun jangan ditaruh di new pane, tapi taruh di bagian main chart dan pilih new scale. Dan coba lihat apa yang terjadi di tahun 1990. Ada inverted yield curve dan sesudah itu ada US recession. Inverted yield curve kembali lagi terjadi di tahun 2000 dan sesudah itu terjadi resesi lagi. Inverted yield curve yang sama kembali lagi terjadi di tahun 2007 dan apa yang terjadi tahun berikutnya resesi parah yang dipicu krisis subprime mortgage. Tahun 2019 kembali terjadi inverted yield curve dan di tahun 2020 kembali lagi terjadi resesi. Kendati pun resesi kali ini disebabkan oleh COVID-19. Kemudian coba lihat apa yang terjadi sekarang. Yield curve sudah jauh lebih inverted dibandingkan inverted yield curve sejak tahun 1980. Berarti sebentar lagi Amerika resesi dong. Guna menjawab pertanyaan itu, yuk kita masuk ke website Federal Reserve Bank of New York. Link saya berikan di deskripsi. Ingat tadi saya bilang yield curve yang menjadi model acuan The Fed adalah selisih 10 years yield dengan 3 months yield. Dan Anda akan menemukan kurva yang hampir sama. Perhatikan background yang ada area abu-abunya, itu menandakan resesi. Atas dasar yield curve tersebut, Federal Reserve Bank of New York kemudian melakukan kalkulasi terhadap kemungkinan terjadinya resesi. Dan itu bisa kalian lihat pada charts yang ada di bawahnya. Berdasarkan data terakhir, kemungkinan Amerika resesi di bulan Juli 2024 adalah 60,83%. Wah, berarti benar dong, Amerika pasti akan resesi di tahun 2024. Berdasarkan yield curve, kemungkinannya adalah 60,83%. Loh kok masih mungkin, kok nggak pasti? Ya ini adalah statistical probability. Kemungkinan atau peluang terjadinya resesi adalah 60,83%. Dan dengan demikian ada 39,17% kemungkinan hanya terjadi perlambatan ekonomi sehingga inflasi turun, namun tidak sampai menimbulkan resesi yang berakibat terjadinya lonjakan pengangguran. Dalam makroekonomi, kondisi seperti itu dikenal dengan istilah soft landing. Saat ini tingkat pengangguran Amerika berada di level 3,8%, masih berada di bawah 4,1% proyeksi The Fed yang disampaikan dalam Summary of Economic Projection atau SEP pada FOMC Juni 2023, dan tepat sesuai dengan SEP yang disampaikan pada FOMC yang terakhir di bulan September 2023 di level 3,8%. Tersedia lowongan kerja sebanyak 8,8 juta, lebih tinggi dibandingkan level tertinggi sebelum COVID, yakni 7,6 juta. Pertanyaan selanjutnya, kok yield curve ini bisa jadi inverted sih? Jawabnya adalah, karena The Fed menaikkan suku bunga Fed Fund Rate guna menurunkan inflasi. Dan dari charts ini nampak bahwa upaya The Fed dengan menaikkan suku bunga guna meredam inflasi sejak tahun 2022 hingga sekarang ini sudah mulai membuahkan hasilnya. Seluruh metrik inflasi mulai headline inflation termasuk CPI, PPI, dan PCE ketiganya sudah turun. Core inflation juga turun. Namun kendati pun sudah mengalami penurunan, namun penurunan ini masih di atas target inflasi The Fed 2% year on year. Karena itu The Fed perlu melanjutkan program pengetatan ini guna menurunkan agregat demand sehingga inflasi semakin turun namun tidak sampai membuat harga barang-barang jadi turun alias deflasi atau negative inflation. Saat ini level suku bunga sudah berada di level 5,25-5,50
di mana hal ini langsung berpengaruh terhadap naiknya yield obligasi jangka pendek. Itu sebabnya yield jangka pendek naik hingga melampaui level long-term yield. Sementara itu, The Fed lebih berhati-hati dalam menjual treasury jangka panjang karena operational program QT atau quantitative tightening ini membuat The Fed mengalami kerugian. The Fed rugi? Bank sentral terkuat dunia yang bebas bisa cetak duit sendiri itu mengalami kerugian? Serius nih? Ya, kalau Anda sudah lama subscribe di channel ini, Anda tahu saya selalu berbicara dengan data. Dan saya sangat anti teori konstipasi, kontrasepsi, konspirasi berserta seluruh spesies, genus, familia, ordo, hingga divisionya. Karena itu semuanya menyesatkan masyarakat dan turut andil dalam pembodohan masyarakat Indonesia. Ketika The Fed menaikkan suku bunga Fed Fund Rate, teknis pelaksanaannya dilakukan melalui operasi pasar terbuka alias FOMC. Federal Open Market Committee. Kita tahunya bahwa FOMC itu menentukan The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak. Namun itu sesungguhnya hanyalah meetingnya saja guna menetapkan keputusan target Fed Fund Rate. Pelaksanaannya sendiri adalah dengan menjual aset treasury melalui open market atau pasar terbuka. Makanya disebut operasi pasar terbuka atau open market operation. Sekarang perhatikan charts ini. The Fed menjalankan program QE sejak Maret 2020 hingga Februari 2022. Hal ini nampak pada adanya lonjakan suplai uang M1. Hal ini dilakukan The Fed dengan melakukan pembelian aset treasury. Dalam hal ini, supaya mudah, saya representasikan dengan charts TLT, yakni iShares 20 plus years bonds ETF. Hingga berakhirnya program QE ini, The Fed sudah mengakumulasi aset treasury sebanyak 4,6 triliun US dollar. Ketika mereka memutuskan untuk beralih ke QT, The Fed mulai menjual aset-aset ini, kendati pun harganya turun. Dengan kata lain, The Fed menjual aset treasury pada harga di bawah harga pembeliannya. Loh kok gitu? Ya karena memang ketika QT, The Fed justru menginginkan yieldnya naik. Dan ketika yield naik, maka harga treasury asetnya jadi turun. Karena ekspektasi investor ekonomi akan slow down akibat program QT The Fed, investor cenderung mendiversifikasikan investasinya pada safe haven. Dan itu adalah long-term bonds. Tingginya permintaan terhadap bonds ini mengakibatkan terjadinya hambatan penurunan harga bond price akibat penjualan treasury The Fed. Sehingga kenaikan long-term yield tidak sebanyak kenaikan short-term yield. Terjadilah inverted yield curve yang kita saksikan di atas. Oleh sebab itu, kurva imbal hasil obligasi terbalik atau inverted yield curve bukanlah suatu indikator pasti yang mengakibatkan terjadinya resesi di Amerika. Inverted yield curve terjadi karena kombinasi program quantitative tightening The Fed dengan view investor yang melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kalau begitu, apa ada indikator yang bisa mendeteksi secara lebih sensitif dan akurat tentang resesi di Amerika? Wanitiro. Bukan. Saya bercanda. Oke. Namanya adalah The Claudia-Sham Indicator. Seringkali juga dikenal dengan sebutan The Sham Rule Recession Indicator. Claudia-Sham adalah seorang ahli ekonomi mantan Dewan Penasehat Ekonomi The Fed. Sham Rule mengidentifikasikan sinyal akan dimulainya suatu resesi adalah ketika nilai rata-rata bergerak angka pengangguran selama 3 bulan terakhir naik lebih dari 0,5% terhadap nilai terendahnya selama 12 bulan sebelumnya. Jadi
Misalnya jika rata-rata angka pengangguran selama 3 bulan di bulan Januari adalah 3,5%, kemudian di bulan berikutnya, di bulan Februari angka ini ternyata naik jadi 4%, maka Samrul akan memberikan sinyal resesi dimulai. Saat ini Samrul menunjukkan angka 0,13, belum ada tanda-tanda resesi. Nah, kalian baru dapat indikator baru yang bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi di Amerika ya. Perhatikan ya, yang saya demokan tadi semuanya 100% berdasarkan data dan indikator. Tidak ada yang berdasarkan kata si A, kata si B, media A, media B. Analis pasar modal itu bekerjanya berdasarkan data dan indikator. Sama seperti seorang dokter yang diminta melakukan diagnose atas pasiennya, dia akan minta data hasil pemeriksaan laboratorium. Pertanyaan selanjutnya, jika atas operasionalnya ini The Fed sampai mengalami kerugian, siapa yang harus menanggung kerugiannya? Dan ketika The Fed justru karena operasionalnya mengalami keuntungan, maka kemanakah keuntungan ini harus disetorkan oleh The Fed? Silakan ketik di kolom komentar ya. Saya ingin tahu apakah Anda sudah pernah menyimak video-video saya sebelumnya karena ini tercantum secara jelas pada Federal Reserve Act tahun 1913. Nah, teman-teman semua, bila mana kalian merasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan klik tombol like. Dan khusus bagi Anda yang ingin belajar menganalisa pasar berbasis intermarket analysis seperti yang barusan kita lakukan, serta belajar menganalisa, menemukan, dan memanfaatkan peluang trading ataupun investasi pada aset kripto, forex, gold, hingga saham-saham Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar trading nyantai profit keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama dan Alex Media Komputindo. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.